Bapa, kami datang kepadamu hari ini, Bapa. Kami akan sharingkan firman-Mu khususnya berkaitan dengan keuangan. Kami percaya, Bapa, ketika firman-Mu kami taburkan akan berbuah di dalam diri kami dan bertumbuh untuk membuat kehidupan kami menjadi jauh lebih baik. Bapa, aku lepaskan berkat-Mu kepada semua yang mendengarkan sehingga mereka bisa mendapat manfaat dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, topik hari ini adalah keuangan satu dan keuangan dua. Jadi keuangan satu dan keuangan dua. Dan seperti biasa nanti saya akan tambahkan ada satu materi tambahan. Saya buat supaya teman-teman nanti pada saat ngejalanin langkah-langkahnya lebih gampang. Jadi kita dan begitu juga record video rekaman ini jadi langsung satu dan dua dan baru nanti setelah itu baru saya buka sesi tanya jawab ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama dulu. Jadi kita bahas langsung materi satu dan duanya kita bahas lebih dalam. Jadi nanti setelah keuangan kita akan belajar lagi tentang kasih Allah. Setelah kasih Allah, nanti di minggu depan kasih Allah. Kemudian lanjut berikutnya adalah tentang pembahasan memaafkan dan termasuk juga kenapa doa tidak terkabul. Nanti akan dibahas di pertemuan terakhir gitu ya. Jadi setelah itu level 2 sudah selesai materinya semua yang dipelajari. Jadi nanti kalau mau ada dapat sesuatu lagi, tonton lagi dari video satu dari DI 1 atau pemuritan 1 sampai pemuritan 2 dan nanti bisa ditanya lebih dalam biar lebih memahami firmannya lebih dalam ya. Oke, yang pertama kita masuk di 3 Yohanes 2 ayat 1. Di 3 Yohanes 2 ayat 1 dia sorry, bukan 3 Yohanes 2 ayat 1. 3 Yohanes 1 ayat 2 maksud saya. Jadi ayatnya mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, di dalam konteks ini adalah ayat yang salah satunya adalah ayat favorit dari salah satu pengajar Charis gitu ya. Greg Moore, dia mengatakan bahwa kalau kita pengen dapat kehidupan baik-baik saja, bukan hanya sekedar kesehatan saja baik-baik, tapi dalam segala sesuatu. Tapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya kalau diperhatikan ya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam konteks ini diinformasikan bahwa seperti yang kita pernah sharingkan bahwa firman tersebut bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau dia pengen hidupnya baik-baik saja, kesehatannya, keuangannya baik-baik saja, jiwanya harus baik-baik saja. Jadi ketika melakukan pembaruan budi dengan membaca firman, jiwa baik-baik, maka tubuh akan baik-baik, keuangan pun juga akan baik-baik. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi yang harus diperbaiki yang pertama adalah jiwanya dulu yang harus diperbaiki. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita diselamatkan. Tapi untuk mendapatkan terobosan keuangan yang harus diperbaiki juga adalah jiwanya atau pikirannya sehingga supaya bisa dapat terobosan yang jauh lebih luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di Filipi 4 ayat 13 dia menyatakan bahwa ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita sadar nih bahwa mau ada masalah apa, tantangan apa yang dihadapi oleh kita, masalah itu bisa kita selesaikan karena kita percaya kita di dalam Yesus. Kalau kita di dalam Yesus, maka Yesus otomatis akan memberikan kekuatan atau power atau ability atau kemampuan supaya kita bisa menghadapi permasalahan hidup. Jadi banyak orang yang kalau gambaran saya pribadi waktu pertama-tama awal belajar firman, segala sesuatu mulai dengan doa, mulai dengan Roh Kudus, tapi lucunya pada saat perjalanan, totonya di tengah-tengahnya saya malah menggunakan daging saya, bukan menggunakan roh saya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kehidupan suka berantakan. Dimulainya benar, tapi di akhirnya dengan cara yang salah. Makanya oleh sebab itu, kami juga mau ngebuka pada Bapak Ibu bahwa perjalanannya juga harus benar dulu. Jadi kalau perjalanannya benar, maka kita ngadapin segala tantangan juga otomatis akan jadi lebih mudah gitu ngadapinnya. Jadi dengan Yesus saja semua hal ini cukup. Jadi kita nggak perlu tambahan-tambahan lain di luar Yesus, tidak perlu. Jadi only Jesus yang dapat menyelamatkan kehidupan kita ya. Nah, kita lanjutkan. Di 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan bahwa
Jadi banyak orang Kristen yang menganggap bahwa uang itu adalah akar segala kejahatan. Bukan. Uang itu bukanlah akar kejahatan, tetapi cinta akan uang. Saya bacakan dulu ayatnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang artinya, kalau kita menggunakan daging kita untuk mencari uang, kalau kita terdrive hidup kita by money, maka saat itu kita sudah tidak menyembah Yesus lagi. Kita sudah tidak lagi menyembah Allah Bapa, tetapi kita menyembah uang. Karena segala pergerakan kita, kehidupan kita based oleh uang. Bukan berarti bahwa hidup di dunia ini tidak membutuhkan uang. Hidup di dunia ini membutuhkan uang gitu ya. Jadi kayak contoh kita hari ini ada Zoom, Zoom-nya pun juga bayar, bukan gratis gitu kan ya. Begitu juga saya pakai laptop, laptopnya juga bayar, bukan gratis. Waktu yang saya sharingkan itu juga ada nilainya, ada value-nya. Tetapi tidak melulu berkaitan uang, tapi fokus saya adalah ke Yesusnya. Karena fokus saya ke Yesus, maka segala hal akan dipenuhi, gitu kan kata kuncinya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan dipenuhi. Jadi bukan cari dahulu uangnya. Kebanyakan orang salah tuh, cari dulu duitnya. Salah. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan dipenuhi. Kalau kita cari kerajaan Allah, berarti yang dicari apa? Satu, cari rajanya. Yang kedua, kita cari hukum-hukum yang berlaku. Saya ulangin, satu cari rajanya, yang kedua cari hukum-hukumnya. Karena kalau kita paham hukumnya, maka kita akan baik-baik saja. Gitu ya. Jadi kita mengandalkan hukumnya untuk menjalankan kehidupan ini gitu ya. Nah, ini juga berikutnya adalah ayat favorit saya. Jadi makanya saya mengatakan bahwa kalau saya pagi, siang, sore yang saya pikirkan duit terus, itu berarti saya cinta uang. Tapi kalau pagi, siang, sore saya pikirkan adalah Yesus mulu. Dan Yesus gak mungkin mau membuat saya sengsara, gak mungkin. Dia pasti juga mau saya berlimpah. Sebelum saya memberi kelimpahan kepada orang lain, sayanya sendiri harus berlimpah dulu gitu loh. Jadi makanya fokus saya adalah Yesus dulu. Bukan uangnya dulu, tapi Yesusnya dulu. Datang ke uang Yesus dulu gitu gambarannya ya. Jadi ada momen-momen ketika saya lagi ngedalamin firman dulu, itu saya pernah ada momen-momen saya tuh bisa dikatakan setiap hari saya menghujani diri saya dengan firman, sampai batin saya tuh ngerasa, oh udah dapet jawaban, baru saya jalanin. Gitu gambarannya. Nanti akan saya buat lebih dalam, lebih detailnya ya. Nah kemudian ayat favorit yang saya pakai, dan ini adalah ayat favorit oleh para orang-orang charis yang ngeh ya, khususnya yang ngeh, banyak juga yang nggak ngeh ayat ini. Ulangan 8 ayat 18. Tujuan dari kemakmuran dan kekayaan gitu ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Jadi pertama kata kuncinya ingat kepada Tuhan dulu. Ingat Tuhan Allahmu. Sebab dialah, jadi sebab akibat kan. Jadi ada sebab akibat ya. Kamu harus ingat pada Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti sumbernya dari Yesus sendiri. Sumbernya dari Allah Bapa sendiri. Dia yang kasih kita kuasa, dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang itu adalah artinya apa? Kita dapat hikmat, kita dapat gambaran apa yang nanti akan saya kupas pelan-pelan ya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Jadi segala kekuatan, kelimpahan, dan berkat itu adalah janji Allah Bapa kepada nenek moyang kita. Ya, jadi dia janji kepada Abraham. Jadi janjinya kepada Abraham harus difulfill. Jadi nggak mungkin kita tahu bahwa Bapa adalah Tuhan itu tidak mungkin bisa bohong. Jadi kita harus pegang dulu. Oh Tuhan nggak bisa bohong. Ya udah percaya aja, imani gitu. Jangan ketika kita sudah imani, tapi ragu-ragu kita desak lagi pakai daging kita, pakai kekuatan kita, ayo bangkit. Nah nggak gitu caranya, nggak gitu loh ya. Karena biarkanlah Roh Kudus yang bekerja. Kalau Anda punya iman bahwa Roh Kudus yang bekerja, gitu. Kalau Anda nggak punya iman ya akhirnya ujungnya daging lagi gitu ya. Jadi nanti ayat di bagian yang ini nanti akan saya kupas yang lebih dalam, nanti akan saya tunjukkan satu-satu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat apa yang akan terjadi, khususnya berkaitan dengan pertama ingat Tuhan, yang kedua dialah Allah Bapa yang memberi kekuatan ya untuk memperoleh kekayaan. Artinya hikmat. Nanti akan saya kupas khusus. Ya. Kemudian kita masuk lebih dalam. Kejadian 12 ayat 2, janji Allah kepada Abraham. Dia ini janjinya. Nenek moyangnya ini tadi nenek moyang, ya ini janjinya. Janjinya adalah aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi satu adalah menjadi bangsa besar, Abraham menjadi bangsa besar. Dua, diberkati, ya nama dia terkenal. Dan ketiga, engkau menjadi berkat. Jadi otomatis kalau kita jadi berkat, janji itu harus difulfill. Apalagi di Galatia 3 jelas banget bahwa kita menjadi keturunan Abraham. Dan menariknya teman-teman, ini menarik. Banyak orang yang memberi pernyataan. Rata-rata orang-orang yang keturunan Yahudi, mereka tuh semua kaya raya. Kenapa mereka bisa kaya raya? Karena mereka identitasnya sangat kuat bahwa mereka keturunan dari Abraham. Mereka punya Allah namanya YHWH. Dan mereka believe banget mengenai hal itu. Nah, ini yang menarik. Saya ada bercanda sedikit ya. Ini bercanda sedikit aja yang saya cuma mau intermezzo sedikit gitu ya. Jadi ceritanya tadi malam saya mendengar ada satu podcast dari Forbidden Question. Forbidden Question, saya nggak mau nyebut nama, Anda bisa cari. Di Forbidden Question, dia lagi membahas tentang Ibrahim dan Ismail. Ya, beliau ini adalah agamanya Muslim dan menariknya, ini yang menarik menurut saya. Dia udah Muslim, dia membahas tentang kok bisa ya Ka'bah itu yang bangun siapa? Ka'bah itu yang bangun siapa? Jadi menurut sejarah bahwa tidak, jadi mereka bilang gini, menurut biblical dari lokasi Abraham ke pembangunan ke Ka'bah itu adalah sebesar 1.200 km, yang which is jauhnya minta ampun. Ini yang menarik. Dia memberikan satu buah statement, yang podcast itu, dan statement ini adalah dia ini Muslim, dia memberikan satu statement bahwa mengatakan tidak cukup bukti eviden bahwa Ibrahimlah yang membangun Ka'bah. Tidak cukup eviden. Tapi herannya, nah ini yang saya mau kasih gambaran. Herannya, tidak cukup bukti, tidak cukup eviden, tapi mereka mengimani Tuhannya luar biasa. Pertanyaan saya yang saya mau ajukan kepada teman-teman di sini. Nanti kalau mau cari, tonton aja. Itu saya sangat rekomendasikan. Maksudnya biar Anda kebuka matanya. Kita yang ada buktinya, yang ada situsnya. Situs itu berarti ada batu-batuan dan sebagainya. Ada prasejarahnya yang menyatakan bahwa Tuhan kita big deal. Secara sejarah juga dinyatakan benar. Kok heran ya? Kok kita kalah beriman dengan orang-orang yang seperti itu loh? Ya, sedangkan mereka dengan gampang mereka mengimani itu luar biasa. Sedangkan kita yang ada buktinya, yang ada contohnya, ada sejarahnya, ada bukti-buktinya, kok bisa kita kurang beriman? Pertanyaan menarik. Apa sih yang membuat orang ragu? Kadang-kadang yang asli yang sekarang membuat orang ragu. Ya, saya nggak akan bahas lebih lanjut. Silakan Anda nonton sendiri. Tapi saya mau kasih gambaran bahwa di dalam Galatia 3 jelas banget bahwa kalau kita adalah keturunan Abraham dan hidup kita layak diberkati. Ya. Nah, di 2 Korintus 9 ayat 8 gitu ya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berarti pertanyaan menarik. Kalau kita mengimani saja ayat ini, apa yang bakal terjadi dalam hidup kita? Berbeda kan? Nah, jadi yang saya mau ngajak pada teman-teman, apalagi masuk-masuk udah sesi-sesi akhir, kita sudah ada buktinya, sudah ada sejarahnya, ada situsnya, ada buktinya, ada masuk akal apa enggaknya, sedangkan kenapa nggak kita lebih beriman dibanding mereka? Itu yang saya mau ngajak. Ya, jadi Anda harus percaya bahwa Allah pengen Anda makmur. Anda tahu bahwa Allah pengen Anda luar biasa. Amin. Allah pengen kamu hebat. Allah pengen kamu dilengkapi segala hal. Amin. Kita masuk lebih dalam. Jadi Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi kata kuncinya adalah berilah dan kamu akan diberi. Ada rumus tabur tuai. Hukum pertama yang berlaku mengenai kelimpahan adalah tabur tuai. Jadi
Gue gak punya duit coach. Duit gue habis. Believe me. Ketika lo nabur, lo gak akan tahu apa yang bakal terjadi. Akan terjadi pelimpahan. Ya, saya secara pribadi, saya paling sebel kalau ke gereja, ketemu dengan pendeta, kalau udah ngomong ayat-ayat Maleaki. Udah paling sebel saya. Karena ntar lagi pasti perpuluhan nih ngomongnya. Saya paling sebel tuh. Tapi lucunya, ketika saya dengar Andre Womack ngomong, dia cuma mengatakan, perpuluhan bukan dikirimkan ke saya. Perpuluhan lakukan di gereja masing-masing. Oh, kaget saya. Kok baru kali ini ada pendeta yang ngomong gini nih? Dia bilang, perpuluhan kamu kirimkan di gereja-gereja yang memberi kamu makan, maka kamu pun akan diberi makan. Wow, saya bilang make sense juga ya. Jadi beda kan kalau orang lain kan, sumbang ke gua, sumbang ke gua. Enggak gitu message-nya. Dia bilang gitu ya. Kamu lakukanlah perpuluhan di tempat di mana kamu berada. Ya, di mana hidup kamu diberkati, berkatilah tempat itu. Gitu ya. Ketika kamu diberkati oleh gereja itu, berkatilah gereja itu dengan perpuluhanmu. Nah, gitu gambarannya. Jadi, mau punya duit, gak punya duit, lakukan. Ya, saya sampai detik ini aja ada salah satu pastor Katolik di daerah Kalimantan yang saya juga melakukan perpuluhan ke dia. Ya, dia nggak tahu itu perpuluhan. Dia juga nggak tahu kalau saya sudah nggak ke gereja Katolik. Tapi saya tetap menyumbang ke dia. Dia bikin laporan apa yang dia lakukan dan sebagainya. Saya nggak penting itu laporan itu, gitu ya. Karena ketika saya memberi, saya tahu saya memberi, niat saya adalah untuk memperbesar kerajaan Allah. Karena saya tahu dia sangat care banget sama anak-anak. Dia care banget dengan anak-anak di daerah Kalimantan. Dia pakai perahu, dia bisa pergi ke satu tempat, dan dia bagi-bagi buku, dan dia mengajar. Orangnya udah tua. Saya appreciate banget sama dia. Ya, dia ngundang ke saya untuk saya berangkat ke sana di daerah Sampit. Saya bilang someday saya akan pergi. Gitu, mudah-mudahan saya bilang gitu ya. Nah, lanjut ya. Jadi, berilah kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Ribaanmu berarti pangkuan kita ya. Pangkuan tuh kalau kayak wanita kan pakai rok tuh ya. Kalau pakai rok tuh kan artinya kan ada roknya tuh apa namanya? Kainnya ya, kain yang gitu ya. Jadi benda yang digoyangin itu jatuhnya ke tempat kain kita. Jadi semuanya jatuh ke kita loh. Yang masuk, yang nggak masuk, maupun di luar masuk atau apapun atau yang tumpah, itu pun dikasih buat kita loh. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, ketika kamu memberi, meri aja, nggak usah mikirin apapun. Coach, gue kurang duit ya, percaya sama saya. Berapa kali duit saya kurang-kurang terus saya nekat, istri saya juga nekat memberi. Gitu ya. Ini istri saya baru aja bagi-bagi beras nih, gitu. Bagi-bagi beras ke orang-orang yang membutuhkan. Dan tahu nggak, ada beberapa yang chatting ke saya dan istri saya bilang katanya ya memang mereka lagi butuh gitu loh. Jadi artinya ya just ikutin lah Roh Kudus bekerjanya apa lakukan gitu loh ya. Nanti kita yang menuai kita kok, nggak akan pernah rugi gitu ya. Nah, lanjut ya. Dan ingat juga, memberi itu belum tentu 10%. Memberi itu kalau di gereja Katolik apalagi, ingat tentang pemberian janda miskin. Janda miskin itu memberikan uang, itu lebih besar daripada 10%. Kenapa? Uangnya memang uangnya kecil, tapi uang itu saya tahu itu adalah uang mungkin uang satu-satunya yang dia sumbangkan kepada orang susah. Jadi bukan berapa besar uang yang kamu tabur, tapi berapa pemberian dari hatinya berapa besar. Itu yang Tuhan perhitungkan gitu ya. Tuhan perhitungkan gambaran seperti itu. Nah, jadi pertanyaan mereka, Coach, apakah boleh nggak kalau saya memberinya bukan di gereja, tapi memberinya ke orang-orang susah? Silakan. Saya berinya ke orang tua saya. Tidak, orang tua tidak masuk hitungan. Orang tua itu adalah di luar 10%. Gitu ya. Orang tua di luar 10%. Jadi Anda mau nyumbang siapa? Silakan. Saya juga nggak selalu di gereja. Istri saya juga tadi nabur beras. Kemana-mana juga tidak ke gereja kok. Gitu gambarannya gitu ya. Jadi apakah orang Kristen? Tidak juga. Yang istri saya taburin banyak yang Muslim tuh. Gitu loh gambarannya ya. Jadi kita bagi gitu gambarannya. Tapi memang idealnya adalah kita memberi ke tempat di mana ada gereja yang lagi memberikan misi. Jadi kalau gereja ada misi, tabur aja. Kalau Anda tahu ada satu pendeta yang lagi misi ke daerah, tabur aja ke dia. Pasti uangmu akan berlimpah gitu ya. Nah, lanjut. Mengapa Allah menyuruh kita memberi? Alasan utama Allah adalah Allah ingin tuh kita percaya sama dia. Karena uang adalah tanda yang paling terkecil sebagai bukti bahwa Anda beriman kepadanya. Ya, saya ulangi lagi. Menyumbang 10% atau menyumbang berapapun uang Anda kepada gereja atau kepada misi dan sebagainya, itu adalah tanda bahwa
itu adalah yang paling terkecil yang Anda percaya bahwa gue beli sama lu Tuhan. Gue percaya sama lu Tuhan. Dan orang biasanya berat banget. Maka yang terjadi kayak gini, saya kasih gambaran contoh. Biasa orang ngasih nih perpuluhan. Dulu ya, saya ngomong dulu. Dulu saya nggak pernah ngasih. Saya nggak pernah ngasih perpuluhan. Gitu ya. Tetapi kalau saya sekarang adalah, saya punya uang berapa, uangnya saya sisihkan dulu. Pertama untuk perpuluhan dulu. Saya taruh perpuluhan dulu. Sisanya, saya kadang-kadang lebih dari 10%. Jadi gitu ya. Pokoknya Tuhan dulu yang saya kasih. Bahkan sampai saya hitung tuh. Oh ini uang gua berapa nih dapatnya. Gue dapat berapa juta atau berapa puluh juta. Langsung gue sisihin. Segini. Angkanya lebih gede daripada 10%. Mungkin bisa 15, mungkin bisa 20%. Udah, saya sisihin, saya taruh dulu. Jangan kebalik, jangan dipakai dulu gini. Hidup dulu, perjalanan kehidupan, sisanya baru dikasih Tuhan. Itu namanya bukan perpuluhan, itu Tuhan sisa gitu loh. Kalau Tuhan yang utama, berarti Tuhan dulu yang ditaruh gitu ya. Tuhan dulu yang diberikan. Nah gitu ya, jangan Tuhan yang terakhir. Kalau Tuhan terakhir namanya Anda ngasih tips gitu namanya ya. Anda ngasih tips itu berarti buku Tuhan tidak penting buat Anda gitu ya. Nah, lanjut. Di Lukas 16 adalah tentang bendahara yang membohongi majikan. Nah ini saya mau ajak Anda teman-teman untuk kita baca pelan-pelan. Ini keren banget sih. Kenapa? Kenapa saya bilang ini keren banget? Karena ini banyak pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat untuk berkaitan dengan keuangan yang sangat dalam gitu ya. Kita buka dulu. Ya. Nah ini ya, kita baca pelan-pelan. Jadi teman-teman sambil baca ya, karena ini dapat sesuatu. Ini pasti ada yang menarik nih. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ya teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Yesus sering banget memakai perumpamaan bendahara. Atau yang nama kata lainnya adalah stewardship. Yang artinya gambarannya adalah yang punya duitnya Tuhan, kita adalah penata layan. Stewardship itu penata ya, penata layan kayak tata usaha bendahara dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Setiap kali kayak perumpamaan tentang talenta, lagi-lagi semua ngomongnya tentang bendahara. Jadi kita harus kita ngeliat nih gitu ya. Konteks ini mau mengajakin kepada kita ini bendahara. Kita semua ini bendahara. Duitnya bukan punya kita. Kalau duitnya punya kita, maka ketika 10% kita ngerasanya berat banget. Karena kita ngerasa ini duitnya saya. Tapi beda kalau ini adalah duitnya Tuhan, 10%-nya itu adalah ini duit Tuhan. Gue cuma diminta 10%. Sisanya boleh buat saya, bendaharanya boleh buat saya nih. Gitu ya. Uangnya boleh buat saya. Gitu ya. Nah, lanjutin. Lanjutin dulu ya. Pelan-pelan ya, kita akan pelajari. Dan don't worry teman-teman, abis ini kita nggak ada ini ya, nggak ada kolektor. Nanti saya mau kolektor, nggak kolektor ya. Ini benar-benar belajar firman ya. Kita lanjutin. Seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Berarti kalau pengertian yang menghamburkan miliknya, artinya bisa jadi adalah 10% yang Tuhan kasih ke dia itu pun dihambur-hamburin gitu ya. Ini perhatikan baik-baik. Kata kuncinya ya. Jadi kalau bisa juga kita punya duit, kasih duit sama Tuhan, kita pakai uangnya malah kita pakai semua gitu ya. Bukan malah nggak ada yang buat Tuhan gitu ya. Itu istilahnya menghambur-hamburkan uangnya ya. Nah lanjut. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dipecat nih ceritanya. Kamu curang, kamu nggak benar, saya pecat kamu ya, nggak jadi bendahara. Dalam konotasi kita artinya, kalau kita dipecat berarti rezekinya nggak dapat lagi loh kita. Kita nggak dapat rezeki lagi nih, gitu ya, udah dipecat nih, gitu ya. Jangan sampai kita dipecat ya, amin ya, jangan sampai dipecat sama Bapak. Ya, kata bendahara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku nggak bisa, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Pinter banget ya, ini benar pinter banget gitu ya. Jadi dia aneh, gue bakal dipecat nih. Kalau gitu uangnya tuan gue
gue bikin lah orang-orang lah berutang sama gue supaya kalau nanti gue dipecat, gue masih punya rumah, gue bisa tempat tinggal gitu ya. Pinter juga nih orang nih ya. Nah, lanjut. Katanya kepada yang pertama, ya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain lagi, sekarang juga 50 tempayan. Kurang ajar kan ya? Orang itu punya utang. Utangnya 100 tempayan. Dikasih surat lunas. Kurang ajar nih. Dikasih surat lunas. Dikasih surat lunas, sudah dibilang, udah kamu bikin lagi surat utang 50 tempayan. Yang artinya utangnya jadi cuma 50. Bayangin nggak? Dia udah dapat 150, utangnya masih 50. Kurang ajar nih orang nih ya. Wah, ini kalau punya bendara kayak gini gawat nih ya. Lanjut. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum, katanya kepada orang itu. Inilah surat hutangmu, buat surat hutang lain 80 pikul. Kurang ajar ya. Utang 100, dikasih semua, lunas, usul utang lagi 80. Kurang ajar ini orang nih ya. Lalu Tuhan itu memuji, nah ini menarik, kok Tuhan itu memuji bendara yang tidak jujur itu? Wah ini kan aneh ya, kok Tuhannya muji ya? Makanya banyak yang baca firman ini mabok gitu, kok Tuhannya muji ya? Nah ya, Tuhan itu memuji bendara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak cerdik. Sebab, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Alias, iblis itu pinter banget. Iblis mengelabui kamu. Iblis akan mengatakan, itu kan duit lo. Nggak mau, jangan kasih Tuhan dong. Itu kan duit pribadimu. Ya kayak gitu makanya gitu ya. Nah kan makanya lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang ya. Kita anak terang harusnya ya. Nah berikut. Dan aku berkata kepadamu. Nah, ini menarik nih. Perhatikan baik-baik. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon atau uang itu mamon. Mamon itu tidak jujur. Karena orang begitu dapat uangnya gede, punya income besar, uangnya income-nya makin gede, perpuluhannya makin gede. Itu mulai gak jujur tuh kita tuh. Ya, malah dibilang ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang nggak benar ini, ya, segala uang ini yang nggak benar, ya, yang nggak jujur ini, supaya jika mamon ini tidak dapat menolong lagi, kamu diterima oleh dalam kemah abadi. Kemah abadi artinya di sono, kemah abadi. Jadi ketika kamu punya uang, uang itu nggak dapat nolongmu gitu ya, uang itu nggak nolongmu, tapi karena kamu sumbang kepada orang lain, maka kamu diterima dalam kemah abadi alias surga. Kemah abadi adalah surga. Dan kemah abadi adalah kata yang sama digunakan oleh Paulus ketika dia bilang, saya ingin masuk ke dalam kemah abadi. Saya mau meninggalkan kemah di dunia, naik ke kemah abadi. Dari gambaran ini kita belajar satu hal. Belajar apa? Belajar mengenai bahwa uang yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan uang kita, itu uang Tuhan. Makanya ketika kita tahu bahwa itu uang Tuhan, itu gampang banget Anda bagi-bagi ke orang lain. Tapi kalau Anda anggap ini uang pribadi Anda, jamin itu 100.000 pun juga nggak bakal keluar dari dompet itu. Ya, karena itu uang Anda. Tapi kalau ini uang Tuhan, Anda akan baik-baik aja. Jadi gunakanlah uang tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nanti di kemah abadi ya. Nah kita lanjutkan dulu. Nah masuk lebih dalam. Ya. Nah berikut. Amsal 11 ayat 24. Orang yang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Amsal 11 ayat 24. Jadi, memang saya temukan, bahkan yang menarik ya, hukum tabur tuai ini berlaku bukan untuk agama kita aja. Hukum tabur tuai berlaku untuk seluruh agama. Karena hukum Tuhan. Saya kasih contoh. Anda pasti tahu ya, Bapak Ibu pasti tahu dong. Siapa yang menyumbang paling banyak dari seluruh agama? Saya jawab, Buddha. Maka Anda lihat kan, orang-orang yang agamanya Buddha, yang nyumbangnya banyak, itu juga dapat kelimpahannya lebih banyak lagi loh. Ya, begitu juga kita lihat orang-orang yang banyak sedekah, yang memberi kepada orang susah, hidupnya lebih berlimpah-limpah lagi. Nah pertanyaan yang gampang sederhana, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Ya, karena mentang-mentang perpuluhan sudah tidak ada, perpuluhan sana tidak berlaku gitu dan sebagainya. Jadi nggak usah dipusingin. Ya memang Anda nggak ngasih perpuluhan juga tetap masuk surga.
Tapi ngadepin problem di dunia akan lebih sulit. Gitu ya. Kenapa? Karena Anda akan struggle, sakit jatuh bangun, dan sebagainya. Anda bukan berarti kalau Anda nggak ngasih perpuluhan nggak masuk surga. Tidak, Anda tetap masuk surga. Gitu dulu. Tapi untuk mengatasi masalah dalam dunia, Anda akan mengalami kesulitan. Itu yang mau saya buka ya. Nah, itu adalah topik satu yang mau saya sharingkan. Nah, kita masuk ke topik kedua. Nah, topik kedua yang mau saya masukkan adalah yang detailnya. Nah, detail ini adalah tambahan yang saya buat karena saya menemukan banyak orang mengalami kesulitan mengenai Ulangan 8 ayat 18. Saya buka dulu jadi pelan-pelan. Ini baru saya buat tadi malam. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8, 18 ya. Kita masuk lebih dalam. Masih ingat ya, Ulangan 8:18 kita baca pelan-pelan. Jadi nanti saya kupas satu-satu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Jadi ingat Tuhan dulu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Abraham ya, seperti sekarang ini. Perhatikan. Ayat ini tidak berkata, Tuhan memberi kamu kekayaan. Tidak. Tuhan tidak janji memberi kamu kekayaan, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi jangan berharap duit jatuh dari langit. Jangan berharap. Ya, jangan berharap Anda dapat lotre. Jangan harap. Ya, karena ayatnya tidak bicara mengenai itu, tetapi Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Jadi ayat ini berkata, Tuhan memberi kamu kekuatan atau kekuasa atau ability, kemampuan atau empowerment untuk menghasilkan kekayaan. Kemampuannya apa? Hikmat dan insight. Hikmat dan insight ya. Tapi diberikan kemampuan, ability, skill. Hikmat, nalar. Insight, nalar. Potensinya sudah ditanamkan di dalam diri kita. Ini pegang dulu kata kuncinya ya. Nah, berikut. Ingat Tuhan. Jadi ingat Tuhan yang bagian atas ya. Ingat Tuhan ya. Ingat Tuhan. Artinya apa? Sadar Tuhanlah sumber utama. Bukan customermu, bukan pasanganmu, bukan anakmu, bukan. Sumbernya adalah Bapa. Itu dulu kata kuncinya. Dan karena sumbernya Bapa, kita nggak perlu takut dengan ekonomi krisis. Krisis ekonomi nggak ada, nggak ngaruh sama kita. Ya, dan tidak menjadikan uang sebagai tuan kita atau mamon kita. Tidak, ingat tuan kita siapa? Yesus, Allah Bapa sendiri, ya. Masalahnya bukan karena kurang kerja keras, masalahnya adalah hati kita yang mulai merasa sumber income-nya dari diri sendiri. Kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, bisnis kita dan sebagainya. Tidak. Ya. Kalau Anda ngerasa sumbernya Anda, seperti Antoni Sarif dulu, maka saya stres. Yes, I am. Saya dulu stres. Saya takut kehilangan, perpuluhan gak berani ngasih. Orang ini aja curang kok, itu mentalnya. Dan gak ada damai. Jadi akar income problem bisa karena ketergantungan salah arah. Bukan tergantung pada Tuhan, tapi tergantung pada diri Anda atau tergantung kepada customer Anda. Ini yang menunjukkan kita salah jalan. Ya, maka kalimat ingat Tuhan, ya, Tuhanlah sumbernya. Ya, lanjut. Jadi akar masalah income apa? Saya bagi menjadi 3 bagian yang menjadi sumber masalah income. Kenapa income kita nggak bisa bagus? Yang satu adalah hati. Di dalam hati ada mindset dan identitas, atau mungkin hati kata lainnya adalah jiwa gitu ya. Mindset Anda nggak benar, identitas Anda nggak benar. Yang kedua adalah hikmat. Hikmat juga datangnya dari pikiran melalui roh, yaitu cara berpikir dan strategi yang kurang tepat. Yang ketiga adalah action, yaitu di dalamnya ada skill dan ada disiplin. Perhatikan baik-baik. Hati itu adalah apa? Takut ambil risiko. Mental block. Jadi gimana caranya supaya kita berhasil? Lawan ketakutan itu dengan iman. Karena ingat, Allah mau memenuhi segala kebutuhanmu menurut kemuliaan dan kekayaan dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus bertindak berdasarkan firman.
Ya, jadi kalau kita ditakuti oleh ketakutan-ketakutan itu, kita tidak akan pernah melangkah. Amin. Supaya kita bisa melangkah, apa yang harus lakukan? Lawan dengan iman. Allah lah sumbernya. Allah memang janji kita akan diberikan kemampuan untuk kaya. Yang kedua, hikmat. Hikmat artinya apa? Cara berpikir, strategi. Ya, upgrade cara berpikir sebelum Anda mengejar hasil. Kebanyakan orang nggak mau upgrade. Tetap aja bermain di pola yang sama, cara yang sama, kondisi yang sama, wajar Anda gagal. Caranya gimana upgrade cara berpikir? Yaitu adalah tingkatkan value kita di pasar. Kita memberi nilai tambah apa supaya kita berhasil. Contoh, tadi saya rekaman podcast, karyawan saya yang baru, dia bikin lagi kalimatnya. Gimana caranya negosiasi tukang bakso dengan penjual kerupuk? Saya tanya, kamu mau bikin rekaman YouTube podcast, nilai tambahnya apa? Ya supaya si tukang kerupuknya nggak down. Loh, apa hubungannya? Emang apa tukang kerupuk bakal nonton video saya? Nilai tambahnya nggak ada gitu loh. Jadi kadang-kadang pemikirannya konyol gitu loh. Jadi saya bilang, kamu mau memberi nilai tambah apa? Saya juga bisa kan, contoh. Ngapain saya sharing firman ini? Ngapain saya ngotot-ngotot pemuritan? Teman-teman saya yang lain juga pada cuek-cuek aja. Nggak bisa, karena saya ngerasa punya tanggung jawab. Semua juga punya tanggung jawab masing-masing. Bukan berarti saya nganggur, makanya nggak ada daripada nganggur saya sharing firman. Tidak. Saya padat waktu saya. Tapi saya sadar gitu ya, ketika orang dimerdekakan, maka keuangan Anda berlimpah, Anda pun bisa ngajar orang lain juga punya pandangan sudut pandang yang sama. Bahwa kehidupan kita diberkati oleh Allah Bapa. Kita nggak boleh jadi pengikut Yesus yang miskin, nggak boleh. Hidup kita harus diberkati, amin. Gitu ya. Jadi gambaran gitu dulu. Jadi jadi kita berikan nilai tambah gitu ya. Jadi prinsip kerajaan Allah adalah memberikan nilai tambah. Satu, tabur tuai. Kedua, memberikan nilai tambah. Apa nilai tambah yang kamu bisa berikan kepada orang lain? Satu, masalah apa yang bisa kamu selesaikan? Yang kedua, orang yang kamu bantu, apa yang bisa kamu bantu terhadap hidupnya dia. Makanya podcast saya pun saya bilang, ini podcast apaan nih? Nggak mau saya bilang gitu. Saya tadi rekaman total podcast itu ada 4 rekaman, 1 saya buang. Saya bilang enggak, ini nggak ada nilai tambah. Nggak bagus. Nggak make sense gitu ya. Jadi salah satu podcastnya adalah bos itu punya ambisi. Karyawan tidak dipikirkan kesejahteraannya. Saya tanya, terus tujuan lu mau bikin topik ini apa? Tentang kesejahteraan karyawan. Terus yang nonton siapa? Pengusaha. Nggak relevan gitu loh. Nah itu makanya kadang-kadang jalan pikirannya suka nggak jelas gitu. Nah makanya yang kita lakukan apa? Berikan nilai tambah. Nilai tambah apa yang kamu bisa berikan kepada orang lain? Gitu ya. Kalau saya, semakin saya sharing firman, saya ini nabur. Ada keuntungannya? Ada keuntungannya buat saya. Keuntungannya adalah saya nabur. Saya menabur. Nanti suatu saat akan menuai. Menuainya dalam bentuk apa? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya nabur. Gitu ya. Saya tahu pasti dari hasil Anda yang saya tabur, pasti nanti akan menabur lagi ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, dan sebagainya. Yang jelas sih gue yang dapat mahkota, yang paling banyak menabur ya nanti akan dapat mahkota kehidupan. Ya kan? Betul Bu Krisi? Kita lanjut lagi. Jadi berikutnya adalah nilai apa yang kamu ciptakan buat orang lain. Nilai tambah apa? Jadi prinsip kerajaan Allah adalah satu, tabur tuai. Dua adalah nilai, memberikan nilai tambah apa kepada orang lain. Kalau nggak ada nilai tambahnya, percuma. Apa yang Anda lakukan percuma. Ya, saya juga puji Tuhan kemarin baru selesai buku, tinggal saya edit, buku saya udah selesai lagi buku berikutnya, gitu ya. Judulnya adalah Selling Without Pressure. Ya, Selling Without Pressure. Saya sampai bikin tuh cepet-cepet tuh makanya. Jadi gitu ya. Jadi tapi saya lihat dulu isinya ada nilai tambahnya nggak? Nggak ada nilai tambah saya nggak bakal terbitin tuh buku tuh gitu. Lanjut ya. Yang ketiga adalah tindakan, yaitu adalah apakah saya konsisten nggak membuka pintu serta disiplin melakukannya. Jadi kalau Anda nggak pernah nabur, nggak pernah datang, nggak pernah nemuin orang, nggak pernah kunjungan, nggak pernah meeting, berharap pintu dibuka, lupakan. Saya buka buat teman-teman. Ini gambaran ya. Ini yang saya tabur nih. Ya, sebentar, saya tunjukin dulu.
Ini saya kasih gambaran ke teman-teman, jadi teman-teman biar bisa melihat apa yang saya lakukan. Nih ya, nih mudah-mudahan saya bisa kelihatan. Kelihatan? Ini saya bikin programnya, saya nggak dibayar. Itu ada 300.000 ya, uangnya bukan ke saya. Itu ke chapternya mereka. Saya nggak minta dibayar. Saya nabur. Kenapa saya nabur? Kalau saya nabur di sini, rencananya ini mungkin Bu Ana, Bu Ana, ini kurang lebih mungkin di atas 100 orang pengusaha. Kalau 100 pengusaha datang, ini saya menabur. Yang chapter ini, yang BNI berapa orang udah akan datang? Target? Seratusan ya. Jadi bayangin nggak? 100 pengusaha dan semua adalah business owner. Saya cuma hanya presentasi di depan dan I'm the only one yang presentasi. Saya nabur. Saya konsisten. Bahkan besok istri saya ngajak saya meeting ketemu dengan orang lain. Jam 3 sore atau jam 4 sore. Saya pun menabur. Kalau saya nggak pernah nabur, apakah Tuhan bisa memberkati saya? Gimana caranya Tuhan mau memberkati saya kalau saya tidak disiplin? Kalau saya tidak melakukan? Saya tidak mencari ide-ide, konsep, dan sebagainya. Bahkan kalau Anda tanya nih, perhatikan judulnya ya. Ini perhatikan judulnya. Ini saya kasih judulnya ya. Kasih judulnya. From Pitch Imperfect to High Conversion Mastery. Judul dari saya. Isinya, orang saya belum mikir. Belum bikin. Jadi tugasnya cuma satu, Tuhan nyuruh saya bikin topik itu, ya udah gue bikin aja judulnya. Nanti topiknya kayak gimana ya urusan nanti gitu loh. Yang penting saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh, just lakukan aja, nggak usah mikir gitu. Kebanyakan orang malah mikir, ini mau isinya apa? Nggak penting, jalanin aja. Tuhan nyuruh apa, jalanin. Jadi buat saya, dengan sekali pukul berarti akan saya ketemu dengan 100 pengusaha. So, dari 100 pengusaha, masa nggak ada yang berbuah? Nggak mungkin nggak berbuah, gitu loh. Jadi tugas saya adalah menabur. Nah, itu rumusnya hukum kerajaan Allah. Jadi artinya, ini loh yang saya lakukan, tindakan-tindakannya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ada disiplin, ada melakukannya. Dan kenapa kita gagal juga karena keahlian kita tidak meningkat. Skillnya stagnan, skillnya nggak bertumbuh. Jadi wajar kalau hidup kita berantakan ya. Nah, berikut. Ya. Takut dan mentalitas kekurangan. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi, kalau seseorang ngerasa saya nggak cukup pintar, saya nggak punya koneksi, saya selalu kalah, ya, saya cuma mau kasih gambar hal-hal itu Tuhan akan pulihkan, ya. Jadi income sering berhenti di level pikiran. Kenapa? Karena kita punya ngerasa bahwa gue nggak pinter, gue nggak hebat. Duh, justru Tuhan pakai orang-orang yang tidak pinter. Tuhan akan pakai orang-orang yang bodoh. Tuhan akan pakai orang-orang yang lemah. Antonius Arif yang baca bukunya kayak apa tahu, yang belajarnya kayak apa tahu, saya pun masih mengakui diri saya di hadapan Tuhan, saya ini bodoh. Saya ini nggak pinter. Kalau pinter saya pakai otak saya. Karena saya nggak pinter, saya pakai Roh Kudus. Ya dong, kalau orang pinter mau pakai Roh Kudus nggak? Enggak, dia pakai kepintaran dia, pakai kecerdasan dia pakai otak dia. Saya enggak. Saya only mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing saya. Jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan? Itu tadi, identitas saya adalah sebagai anak Allah dan cara berpikir saya punya pikiran Kristus. Itu yang kata kunci yang penting ya. Yang berikut. Nah, apalagi yang membuat gagal? Kemalasan dan skill tidak berkembang. Amsal 10 ayat 4 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Kadang masalahnya bukan iblis. Bukan kutuk. Ya, iblis itu sekarang udah kerjanya udah lebih santai ya. Udah lebih santai dia kerjanya. Karena dia nggak perlu takut-takutin, kita udah takut sendiri. Karena kita nggak konsisten, karena kita nggak rajin. Ya, gampang banget kok iblis mau pakai. Saya bangun pagi,
Tadi memutuskan langsung berangkat gym, saya olahraga lagi, tiap hari saya ngelakuinnya, gitu ya. Padahal kalau ngeliatin apa namanya hasil timbangan berat badan, duh kadang-kadang sedih gitu ya. Kayak tidak ada progres dan sebagainya. Pas tadi saya timbang, sudah berapa lama saya timbang, saya makan pakai catering dan sebagainya karena saya lagi ngatur pola makan dan sebagainya. Puji Tuhan, ada pertumbuhan, ada perubahan dalam kehidupan saya, gitu ya. Jadi, tetap saya mau ngelakuin, tapi yang penting saya ngelakuin dengan happy. Mau ada hasil, nggak ada hasil, saya tetap happy. Gitu ya, karena saya ngelakuin ini untuk Tuhan. Saya mau umur panjang itu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Saya mau umur panjang karena Tuhan yang akan pakai hidup saya. Amin. Gitu gambarannya ya. Jadi, iblis pasti kesulitan banget tuh. Jadi akan berbagai cara. Makanya iblis coba berusaha memberhentikan saya tuh. Dengan cara apa? Debar jantung saya dibuat naik lah sama dia. Supaya saya nggak konsisten olahraga. Biar saya sakit-sakitan. Kemudian biar saya cepat mati gitu loh. Itu kerjaan iblis gitu loh. Sedangkan saya percaya Tuhan mau saya hidupnya panjang. Tuhan mau pakai saya. Bahkan sampai kaki saya latih yang luar biasa. Supaya saya digunakan Tuhan dengan luar biasa ya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi orang-orang yang cakap, yang punya keahlian, yang rajin, maka dia akan berdiri di hadapan para raja. Dia akan dimuliakan di hadapan orang-orang hebat, bukan di hadapan orang-orang miskin, di hadapan orang-orang hina. Tidak, tapi Tuhan akan mengangkat dia. Jadi kalau kita tidak cakap, sulit naik level. Kenapa? Cakap di sini adalah excellent ya. Saya coba terjemahkan cakap itu artinya excellent. Caranya gimana? Saya sangat rekomendasikan baca kitab Yusuf dan kitab Daniel. Yusufnya siapa? Yusufnya Yakub. Bayangin, ini kita lihat ya dari kitab, kalau paman nanti, ini singkatnya ya, saya baca singkat-singkat ya. Jadi teman-teman nanti tinggal buka kitabnya. Yusuf, pertama, dia dijual di rumah, dia jadi budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia bekerja dengan sangat rajin sehingga dipercaya oleh pemilik rumah. Sampai dia katanya ganteng banget, digodain dong sama si tante Potifar. Digodain sama tante Potifar supaya tidur bareng sama tante Potifar. Tapi dia tidak tergoda karena dia menghormati suaminya. Tahu apa yang terjadi? Dijelek-jelekin, dimasukkan ke dalam penjara. Lagi-lagi dimasukkan ke dalam penjara. Dia kerja bagus di penjara, dipilih menjadi wakilnya si kepala penjara. Wakilnya loh. Udah jadi wakilnya pun dia ketemu dengan orang-orang tertentu dan sebagainya. Dia pun dijanjikan mau ketemu dengan raja, tapi nggak berhasil. Tapi menariknya sampai raja dapat mimpi, dia diketemukan oleh raja. Tahu apa yang dilakukan Yusuf? Anda baca kitabnya urut ya. Anda tahu apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak langsung ketemu raja, tapi dia mandi, dia bercukur, dia merapikan dirinya ketemu raja karena dia mau memantaskan diri ketemu raja. Can we imagine, lalu dari penjara mau ketemu raja, dia memutuskan untuk tidak langsung ketemu, tapi dia membersihkan badan. Membuat dirinya layak di hadapan raja. Oh, keren banget Yusuf. Daniel, kurang keren apa Daniel? Ada 4 raja, kalau Anda baca kitab Daniel itu ada 4 raja ganti-gantian tuh. Untuk pakai Daniel. Dan Daniel menunjukkan dia excellent. Attitude-nya bagus, kerja bagus, hormat pada Tuhan, menyembah Tuhan, disuruh jangan nyembah, dia tetap nyembah, dia melakukan pekerjaan yang bagus. Dan Anda tahu, seluruh nama di dalam kitab Daniel, seluruh nama diganti. Hanya Daniel yang namanya nggak diganti. Dari namanya yang dimasuk ke penjara itu. Ini menunjukkan Daniel begitu berharga di mata Tuhan. Pertanyaan menarik. Kita kerjanya excellent apa enggak? Kita cakep enggak? Kitanya layak enggak? Kitanya diandalkan, dapat diandalkan enggak? Inilah kata kuncinya. Kenapa kita gagal? Karena kitanya nggak cukup cakep, tidak excellent dalam kehidupan. Ya, lanjut. Dan contoh Alkitab, Salomo, dia minta hikmat dulu, baru kekayaan mengikuti. Ishak juga sama, menabur di masa kelaparan, maka dia panen berlipat. Ya, kan waktu itu Ishak dia pengen ke Mesir ya, kan nggak dibolehin tuh. Dia suruh menabur,
di tanah yang dimana kelaparan, tapi malah panennya berlipat-lipat. 100 kali lipat kalau nggak salah. Jadi polanya sama. Hikmat dulu, dapat hikmat dari Tuhan. Punya kuasa untuk menciptakan kekayaan. Kuasa untuk menciptakan kekayaan, ide, hikmat, dan sebagainya. Baru hasil, ngelakuin. Nah ini kata rumusnya. Ya. Jadi prinsip kerajaan Allah adalah, nah kita baca Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Prinsip tabur tuai. Tidak ada tuaian tanpa taburan. Apa saja yang dapat kita tabur? Kita bisa menabur nilai. Memberikan nilai tambah kepada orang lain. Contoh, saya bikin podcast, saya bikin Instagram, itu nilai tambah yang saya berikan kepada orang lain. Tabur solusi, Anda bisa datang ke tempat siapapun calon prospek Anda, calon customer Anda berikan solusi. Dia butuh nggak penting, tapi Anda menabur solusi. Bisa juga bikin podcast, Anda bikin Instagram, tabur solusi. Tabur integritas, Anda pelayanan. Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Tabur excellent, cakap. Anda ketika diminta mengerjakan apa, disuruh 1, Anda kerjakan 10. Anda berikan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah income, yaitu adalah kita memberikan perpuluhan. Jadi inilah taburan-taburan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi semua taburan ini adalah prinsip kerajaan Allah. Jadi kalau Anda nggak nabur, gimana Anda bisa menuai? Nggak bisa. Jadi gimana aplikasinya setiap hari? Aplikasinya adalah, jadi ada 5 langkah yang harus dilakukan setiap hari. 1, ingat Tuhan setiap hari. Dan ingat Tuhan, dialah sumbernya. Bukan saya, bukan istri saya, bukan customer saya, tapi Tuhan sumbernya. Ayatnya adalah Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 2, minta hikmat secara spesifik. Ya, Yakobus 1 ayat 5, ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 3, ya, menjadi minta hikmat ya. 3, kerjakan dengan excellent. Apapun kita kerjakan dengan excellent. Ayatnya Kolose 3 ayat 23, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun kita lakukan untuk Tuhan. Ya, jadi saya akan lakukan apapun untuk Tuhan. 4, tabur nilai setiap hari. Berikan, tabur nilai apa? Ketemu orang kah setiap hari? Kayak contoh saya, waktu kenapa ada acara tadi? Acara itu acara apa? Acara itu adalah Business Network Internasional, adalah acara para pengusaha di seluruh Indonesia berbagai produk ketemu. Jadi dalam satu wadah, dan saya sebagai pembicaranya. Saya tidak dibayar, dia sempat tanya mau dibayar berapa, saya bilang enggak perlu. Karena saya tahu saya mau menabur. Kalau saya dibayar, maka harga saya sudah dibayar lunas saat itu. Saya nggak mau. Saya mau dapat lebih. Maka saya bilang, nggak usah dibayar. Saya mau nabur. Ketika saya nabur, saya punya prinsip. Saya akan kenal dengan 100 orang pengusaha lainnya. Ini kesempatan saya. Gitu ya. Karena ini karena saya punya target. Target saya apa? Saya punya target dengan istri, bersama-sama istri adalah 3.000 subscriber. Kalau 3.000 subscriber aja, ada 100 pengusaha. Satu pengusaha aja, katakanlah 5 orang saja, berarti ada berapa? 500 orang yang akan memberikan ide atau konsep dan sebagainya. Berarti impian kami akan lebih cepat. Maka kami harus menabur. Cepat nabur gitu ya. Nah, kemudian terakhir, jaga hati dari takut dan kesombongan. Jangan sampai kita ketakutan, jangan sampai kita punya sombong. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi inilah 5 prinsip yang harus kita miliki kalau pengen hidup kita diberkati. Hidup kita udah diberkati, tapi berkatnya langsung kita bisa rasakan. Dan semoga pembelajaran ini bisa membawa manfaat dalam kehidupan Anda, supaya kehidupan Anda akan jauh lebih baik. Saya tutup dulu dengan doa, baru kita tanya jawab ya. Bapak, kami datang kepadamu hari ini, terima kasih atas segala kasih karunia yang Kau berikan pada hidup kami. Bapak, Engkau telah mengajarkan kami untuk bisa tunduk kepada Engkau, belajar mengenal Engkau, dan kami tahu bahwa sumbernya adalah Engkau, bukan kami. Bapak, berikan hikmat yang luar biasa, sehingga kami bisa memahami bagaimana cara berjalan di dalam Yesus, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar kami mempunyai hak seperti yang Kau janjikan, bahwa kami adalah keturunan Abraham, dan segala berkat Engkau yang berikan kepada Abraham jatuh kepada tangan kami. Kami terima segala berkat itu, dan itu hak kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.